Halo, salam sehat untuk kita semua. Kali ini berjumpa dengan saya. Hari ini kita akan membahas mengenai materi tentang flowchart. Nah, flowchart adalah urutan proses kegiatan yang digambarkan dalam bentuk simbol, dan flowchart ini adalah merupakan bagan alir dan juga didefinisikan sebagai diagram yang menyatakan aliran proses dengan menggunakan anatosi semisal persegi, anak panah, oval, wajik, dan sebagainya. Kemudian melalui flowchart kita bisa melihat langkah-langkah atau proses secara mendetail, lengkap dengan aktivitas yang terjadi. Nah, flowchart banyak dipergunakan sebagai alat komunikasi dan sebagai alat dokumentasi. Nah, mari kita perhatikan untuk fungsi dari flowchart. Nah, flowchart ini memiliki fungsi antara lain: pertama, memastikan program memiliki alurnya sendiri. Kemudian melihat keseluruhan program, dan ketiga melihat proses dari sebuah program ketika dijalankan, dan keempat pedoman dalam menyusun atau mengembangkan aplikasi. Nah, simbol-simbol flowchart. Nah, flowchart memiliki simbol antara lain, yang pertama kita lihat di sini ada logo seperti ini. Ini disebut dengan terminal point atau disebut simbol titik. Nah, ini menunjukkan bahwa flowchart ini saat dia akan memulai atau saat flowchart itu diakhiri. Dan kedua, flowchart juga memiliki simbol seperti yang di sebelah kiri ini. Itu disebut dengan simbol arus. Nah, simbol arus ini adalah digunakan untuk menghubungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain, atau biasa disebut dengan connecting line. Nah, simbol ini juga dapat berfungsi untuk menunjukkan garis alir dalam suatu proses. Ketiga, mari kita perhatikan simbol seperti ini. Bentuknya seperti persegi panjang. Ini disebut dengan proses simbol. Nah, ini digunakan untuk kegiatan yang dilakukan oleh komputer pada bidang industri, proses produksi barang, dan simbol ini menggambarkan kegiatan inspeksi atau yang bisa dikenal dengan simbol inspeksi. Kemudian simbol yang berikutnya, mari kita perhatikan. Ini disebut dengan decision symbol atau simbol keputusan. Nah, ini merupakan simbol yang digunakan untuk memilih proses atau keputusan berdasarkan kondisi yang ada. Nah, simbol ini biasanya ditemui pada flowchart program. Kemudian yang berikutnya, bentuknya seperti jajaran genjang. Ini disebut input output atau simbol keluar masuk. Nah, artinya di sini menunjukkan proses input output yang terjadi tanpa bergantung dari jenis peralatannya. Kemudian kita masuk pada simbol yang berikutnya, yaitu simbol proses terdefinisi atau predefined process. Nah, ini merupakan simbol yang digunakan untuk menunjukkan pelaksanaan suatu bagan alur atau subproses. Dengan kata lain, prosedur yang terinformasi di sini belum detail dan masih akan dirinci pada tempat yang lain. Selanjutnya, simbol yang berbentuk bulat, ya, lingkaran, atau disebut dengan on page atau konektor. Nah, simbol ini fungsinya adalah
untuk menyederhanakan hubungan antara simbol yang satu yang letaknya yang sangat berjauhan, atau bisa dikatakan sesuatu yang sangat rumit bila dihubungkan dengan garis dalam suatu halaman. Kemudian connector of page. Nah, sama seperti yang di atas tadi, cuman di sini hanya saja simbol ini digunakan untuk menghubungkan simbol dalam halaman berbeda. Labor dari simbol ini dapat menggunakan huruf atau angka. Kemudian simbol yang selanjutnya ini disebut simbol persiapan. Nah, simbol persiapan ini merupakan simbol yang digunakan untuk mempersiapkan penyimpanan dalam storage. Selanjutnya ada manual input simbol. Ya, bentuknya seperti ini gambarnya. Ini digunakan untuk menunjukkan input data secara manual menggunakan online keyboard. Kemudian selanjutnya manual operating symbol atau yang disebut dengan simbol kegiatan manual. Nah, ini digunakan untuk menunjukkan kegiatan proses yang tidak dilakukan oleh komputer. Kemudian dokumen simbol. Perhatikan gambarnya seperti ini. Nah, jika Anda menemukan simbol ini, artinya input berasal dari dokumen dalam bentuk kertas atau output yang perlu dicetak di atas kertas. Kemudian simbol yang selanjutnya adalah multi dokumen. Nah, sama seperti dokumen yang simbol yang sudah kita lihat di belakang tadi. Nah, hanya saja di sini dokumen yang digunakan lebih dari satu dalam simbol ini. Kita perhatikan gambarnya itu ada 3 yang terlihat di belakang itu. Kemudian kita pindah ke selanjutnya, simbol display. Nah, di sini adalah simbol yang menyatakan penggunaan peralatan output. Nah, seperti layar monitor, printer, plotter, dan sebagainya. Nah, kemudian selanjutnya adalah delay simbol. Nah, sesuai dengan namanya, ini digunakan untuk memproses delay atau menunggu. Nah, yang perlu dilakukan seperti menunggu surat untuk diarsipkan dan sebagainya. Nah, demikian untuk simbol-simbol dari flowchart. Sekarang kita masuk dalam bagian berikut adalah jenis-jenis flowchart dan fungsinya. Nah, selanjutnya ada 5 jenis flowchart. Di antaranya yang pertama flowchart system. Nah, flowchart system ini atau biasa juga disebut dengan bagan alir ini ialah merupakan proses pekerjaan dalam sistem bagan. Nah, di sini menggambarkan arus pekerjaan secara mendetail dan menyeluruh. Jadi kita bisa melihat urutan-urutan proses dalam sistem. Itu adalah mengenai flowchart system. Kemudian yang kedua, flowchart dokumen atau dokumen flowchart. Nah, flowchart ini yang biasa disebut dengan formulir diagram alir yang menggambarkan proses dari laporan dan formulir lengkap dengan tembusan-tembusannya. Nah, simbol-simbol yang digunakan pada flowchart dokumen itu masih sama dengan flowchart system pada bagian yang pertama tadi. Nah, dan di sini kita dapat melihat bahwa ulasan-ulasan sistem dari flowchart pada bagian bawah.
Kemudian yang ketiga ada flowchart skematis atau skematis flowchart. Nah, di sini sekilas flowchart ini tampak menyerupai flowchart sistem. Nah, di mana keduanya flowchart ini sama-sama digunakan untuk menggambarkan prosedur atau proses dalam sistem. Nah, simbol-simbol yang digunakan keduanya pun sama. Akan tetapi perbedaan di sini memiliki simbol yang lebih beragam. Nah, simbol flowchart skematis lebih kompleks, juga menggunakan gambar-gambar komputer dan peralatan lainnya. Nah, hal ini bertujuan untuk memudahkan orang-orang yang tidak familiar dengan simbol-simbol dalam flowchart untuk membaca informasi yang disampaikan. Tetapi sayangnya pembuatan flowchart ini memakan waktu yang cukup lama. Nah, kemudian kita pindah pada bagian yang keempat, yaitu flowchart program. Nah, flowchart program ini menggambarkan alir yang tahapan dalam proses sebuah program. Nah, flowchart ini merupakan produk turunan dari flowchart sistem. Nah, hal ini juga memudahkan analis sistem dan programmer dalam memahami suatu program. Nah, secara umum program terbagi menjadi dua, yaitu flowchart logika dan flowchart program komputer. Dan yang terakhir adalah flowchart proses. Nah, perhatikan di sini flowchart proses ini adalah flowchart atau biasa disebut dengan proses flowchart. Nah, flowchart ini banyak dipakai dalam sektor industri. Nah, di mana flowchart ini digunakan untuk memproses bagaimana peralatan-peralatan itu didesain, dicetak dan dikemas seperti itu. Selanjutnya kita beralih kepada contoh algoritma dari flowchart. Nah, saya mengambil hanya satu saja yang sederhana dalam kehidupan sehari-hari dan pasti semua siswa itu bisa memahami. Nah, saya mengambil satu contoh di sini adalah bagaimana cara untuk mengirim surat ke kantor pos. Mari kita perhatikan di sini. Pertama kita mulai ya dengan menggunakan simbol yang saya sudah jelaskan tadi. Nah, untuk mulai dan selesai itu sama. Nah, di sini untuk mengirim surat ke kantor pos, kita tentu mempersiapkan kertas ataupun kartu ya. Kemudian kita juga mempersiapkan amplop. Nah, amplop ini gunanya apa? Amplop gunanya adalah untuk menyimpan kertas supaya berada pada posisi aman dan tertutup. Kemudian kita juga mempersiapkan alat tulis. Nah, alat tulis ini tentu ketika kita akan menulis ucapan tentu harus menggunakan alat tulis. Selanjutnya kita menulis ucapan atau menulis surat. Selanjutnya kita memasukkan kertas ke dalam amplop yang kita sudah siapkan tadi. Selanjutnya kita mengelem amplop tersebut supaya berada pada posisi yang aman. Selanjutnya kita menulis alamat yang dituju ya, kemana surat atau ucapan ini akan dikirim. Selanjutnya kita masuk pada proses untuk mengelem perangko. Nah, dalam menempel perangko ini kita ada opsi di sini, yaitu jika belum ada tentu kita harus beli dulu. Ya kan? Kita harus beli dulu. Jika sudah ada berarti kita langsung tempel saja. Ya. Nah, dua opsi ini tentu akan menyelesaikan permasalahan kita. Jika kita belum ada perangko maka kita harus beli. Kedua, jika sudah ada maka kita langsung tempel. Gitu. Kemudian langkah selanjutnya adalah mengelem perangko. Dan selanjutnya kita pergi ke
kantor pos. Selanjutnya kita periksa surat tersebut apakah alamatnya sudah benar atau bagaimana. Setelah sudah diyakini benar, maka proses untuk mengirim surat ke kantor pos itu selesai. Nah, demikian untuk materi mengenai flowchart algoritma yang saya sudah sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat dan bisa digunakan. Terima kasih.